Kau, sebagai satu-satunya Kaisar Agung ras manusia di dunia, tepat sebelum meninggal karena usia tua, menerima panggilan video dari orang tuamu di planet biru. Di dalam video itu, rambutmu telah memutih, wajahmu dipenuhi hawa kematian. Di belakangmu ada sebuah peti mati tua yang menyedihkan. Ibumu menangis pilu. Nak, apa hidupmu di sana begitu menderita? Bahkan untuk makan saja tidak ada, sampai harus membuat peti matimu sendiri. Ayahmu menggertakkan gigi. Negara sedang memulai rencana evakuasi lintas ruang dan waktu terakhir. Nak, kamu harus bertahan. Ayah dan ibu. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa kami akan tetap meminta negara untuk membawamu pulang. Kau baru saja akan menjelaskan bahwa kau bukannya tidak punya makanan, tetapi komunikasi terputus. Saat ini, di penampungan nomor 7, di pusat komando pertempuran, di atas sebuah peta holografik raksasa, area peringatan merah sedang dengan ganasnya melahap garis pertahanan manusia. Lapor, Komandan. Garis pertahanan C3 telah jebol. Lapor. Gelombang iblis hanya berjarak 30 km dari penampungan utama. Di depan meja komando, wajah Lei Zhen tampak kelam, menatap sinyal kehidupan yang padam di layar. Buku-buku jarinya memutih. Komandan, cadangan energi hanya tersisa 12%. Gerbang teleportasi lintas ruang dan waktu tidak cukup daya. Kita tidak dapat melakukan pemindahan berskala besar. Suara sang ajudan bergetar. Kita sudah tidak punya jalan keluar lagi. Tiba-tiba terdengar keributan dari luar pintu. Biarkan aku masuk. Aku ingin bertemu Komandan Lei. Aku punya informasi penting. Pak, ini adalah area militer yang dijaga ketat. Aku mohon pada kalian, tolong selamatkan anakku. Anakku hampir mati kelaparan di dunia lain. Jantung Lei Zhen berdetak kencang. Biarkan mereka masuk. Su Guozu dan Li Chuilan masuk ke ruang komando dengan terhuyung-huyung. Pakaian mereka compang-camping, dan mereka langsung berlutut di lantai. Bapak, Ibu, cepat bangun. Apa yang kalian lakukan? Komandan, saya mohon pada Anda. Selamatkanlah anak saya. Su Guozu mencengkeram lengan Lei Zhen dengan erat. Saya berhasil menghubungi anak saya. Dia benar-benar berada di dunia lain. Para perwira di sekitarnya tampak tidak berdaya. Sudah 3 tahun kiamat berlangsung. Terlalu banyak orang gila. Tolong tenang dulu. Ini bukan halusinasi. Saya punya videonya. Saya punya rekamannya. Su Guozu memutar rekaman layar yang hanya berdurasi beberapa puluh detik itu. Lei Zhen hanya meliriknya sekali. Dan pupil matanya langsung mengecil. Latar belakangnya sudah pasti bukan bumi. Itu adalah kerikil merah dan langit berbintang yang aneh. Dan juga peti mati perunggu yang memancarkan aura kuno itu. Komandan, tadi kami memang mendeteksi gelombang spasial yang aneh. Frekuensinya benar-benar berlawanan dengan retakan jurang neraka. Ini adalah sebuah koordinat stabil yang benar-benar baru dan tidak dikenal. Lei Zhen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ini panggilan barusan. Iya, benar-benar barusan. Su Guozu berteriak sambil menangis. Komandan, Anda lihat sendiri. Anak saya sangat menderita di sana. Pakaiannya itu compang-camping sekali. Sudah tidak seperti manusia lagi. Masih harus menyeret peti matinya sendiri. Dia hampir mati kelaparan. Kami berdua yang sudah tua ini rela memberikan rumah kami, tabungan, bahkan nyawa kami pun akan kami sumbangkan untuk negara naga. Kami hanya memohon agar negara naga menggunakan gerbang teleportasi itu untuk membawa pulang anak kami. Biarpun dia pulang hanya untuk makan enak sekali lagi sebelum mati. Itu sudah cukup. Li Chuilan juga bersujud berulang kali di sampingnya. Kumohon, Komandan, dia adalah warga negara naga. Dia bukan orang jahat. Jangan biarkan dia mati sendirian di luar sana. Ruang komando menjadi sunyi senyap. Rasa sepi dan kesedihan di mata pria tua dalam video itu membuat para prajurit tangguh di sana merasa pilu. Ajudan berbisik mengingatkan. Komandan, energi kita hanya cukup untuk membuka portal teleportasi tunggal sekali lagi. Itu adalah sumber energi terakhir yang disiapkan untuk evakuasi Anda. Lei Zhen terdiam. Logikanya memberitahunya. Menggunakan energi terakhir untuk menyelamatkan seorang pengungsi tidaklah sepadan. Tapi melihat orang tua yang berlutut dan kota yang akan segera jatuh, dia tiba-tiba melepas topi militernya. Sampaikan perintahku. Batalkan pengisian daya semua senjata berat. Batalkan rencana evakuasi komandan. Aktifkan teleporter lintas ruang dan waktu dengan daya penuh. Kunci koordinat sinyal tadi. Komandan, ini. Menghabiskan semuanya hanya untuk menyelamatkan satu orang biasa. Apakah itu sepadan? Selain itu,
Melihat kondisi fisik orang di video itu, mungkin saat diteleportasi ke sini dia sudah sepadan. Suara Lei Zhen menggelegar. Negara naga punya pepatah lama, tidak akan meninggalkan siapapun. Karena kita sudah tidak bisa mempertahankan kota ini, maka sebelum mati, kita lakukan satu hal terakhir yang pantas. Itu adalah saudara sebangsa kita. Meskipun dia hanya seorang pemulung di dunia lain, selama dia adalah warga negara naga akan membawanya pulang. Laksanakan perintah. Buka jalur evakuasi warga. Siap. Lampu alarm berkedip dengan liar. Jauh di bawah tanah, ruang dan waktu dirobek paksa hingga membentuk pusaran. Su Guozhu dan Li Cuilan berpelukan sambil menangis. Tak henti-hentinya bersujud. Terima kasih. Terima kasih. Negara naga. Terima kasih, Komandan. Lei Zhen membantu orang tua itu berdiri. Tatapannya tegas. Dia tidak tahu siapa atau apa yang akan dia selamatkan. Tapi hatinya merasa lega. Domain Xuan Tiandao. Di sebuah bintang sunyi yang mati, kau duduk di atas peti mati perunggu. Dengan tenang menunggu akhir dari hidupmu. Komunikasi terputus. Ikatan terakhirmu pun telah lenyap. Mungkin ini lebih baik. Mengetahui ayah dan ibumu masih hidup, kau memejamkan matamu. Api kaisar di dalam tubuhmu mulai padam perlahan. Aura kematian melahap organ dalammu. Weng! Langit berbintang yang semula sunyi bergetar hebat. Kau tiba-tiba membuka mata. Cahaya tajam memancar dari matamu yang keruh. Siapa? Apakah para bajingan tua dari zona terlarang kehidupan itu berhasil menyusul? Kau berjuang untuk menggenggam pedang rusak di sisimu. Namun, detik berikutnya, kau terpaku. Di hadapanmu, sebuah gerbang cahaya biru tiba-tiba muncul dari kehampaan. Dari dalam gerbang cahaya itu tidak ada aura membunuh. Tidak ada kekuatan magis. Hanya ada satu suara yang menggema di dunia lain itu. Ini adalah tim penyelamat terakhir negara naga dari bumi. Saudara Suhan, kami mendeteksi sinyal darurat Anda. Tanah air tidak melupakanmu. Dimanapun kau berada, apapun kesulitan yang kau hadapi, negara naga akan menjemputmu pulang. Portal teleportasi telah dibuka. Silakan segera masuk. Diulangi, silakan segera masuk. Pada saat ini, dia yang pernah menindas seluruh zaman. Kaisar pedang awal mula yang membantai hingga tak ada seorang pun di dunia yang berani menyebut diri terhormat, membeku di tempat. Kau menatap gerbang cahaya, mendengarkan suara dari kampung halaman. Dua baris air mata jernih menetes di pipi tuanya, jatuh ke atas peti mati perunggu. Negara naga, datang menjemputku. Meskipun mereka menganggapku sampah, seorang pengemis, mereka tetap rela menempuh perjalanan jauh, melintasi dimensi untuk menjemputku. Kau tersenyum. Tawamu liar dan menggila. Aura kematian di tubuhmu anehnya berhenti menyebar. Baiklah. Karena kampung halaman tidak menyerah pada tulang tuaku ini, kau mengulurkan tanganmu yang kurus kering, mengangkat peti mati perunggu raksasa yang berat itu seolah hanya sehelai bulu. Kau menegakkan tulang punggungmu yang telah membungkuk selama ribuan tahun, melangkah menuju gerbang cahaya. Kalau begitu, apa salahnya jika aku, Suhan, kembali? Aku ingin lihat, siapa yang berani menindas orang tuaku? Siapa yang berani mengusik negara nagaku? Boom! Sang Kaisar Agung melangkah. Galaksi pun berbalik arah. Aura tak terkalahkannya membuat semua ras gemetar. Perlahan bangkit dari dalam tubuhmu yang hancur. Bumi. Penampungan nomor 7. Posisi pertahanan permukaan. Dar dar dar. Senapan mesin berat meraung. Peluru penjejak menghantam anjing iblis jurang neraka yang menyerbu dari kegelapan. Berapa lama lagi perisai energi bisa bertahan? Teriak Kapten Pasukan Khusus, Wang Gang. Separuh wajahnya berlumuran darah. Kapten, Pusat Komando Bawah Tanah, demi membuka portal evakuasi superdimensi, telah menarik 80% energi dari sistem pertahanan. Perisai sekarang hanya tersisa selapis tipis. Paling lama hanya bisa bertahan 3 menit. 3 menit. Wang Gang meludahkan darah. Menguras seluruh energi kota hanya untuk menyelamatkan satu orang. Apa itu sepadan? Tapi karena negara naga sudah memutuskan untuk menyelamatkannya, maka meskipun harus mati, kita harus mempertahankannya. Kawan-kawan, kalian dengar itu? Wang Gang menarik pin granat kejayaan terakhirnya, lalu berteriak, di belakang kita adalah titik teleportasi, tempat kita menjemput saudara kita pulang. Nyawa kita berharga, nyawa saudara kita juga berharga. Pertahankan sampai mati selama 3 menit. Jangan biarkan seekor lalat pun lewat. Serang! Para prajurit yang tersisa membentuk benteng daging dan darah. Di tengah posisi pertahanan, sebuah perangkat besar berbentuk cincin mulai berdengung.
Portal terbuka. Pusaran ruang dan waktu berwarna biru tua mulai terbentuk. Semua orang menoleh ke belakang, melihat orang yang rela diselamatkan negara naga bahkan dengan mempertaruhkan nasib bangsa. Siapakah orang sehebat itu? Namun, detik berikutnya, semua orang tercengang. Uhuk uhuk uhuk. Suara batuk yang keras terdengar lebih dulu. Sebuah tangan kurus kering gemetaran terulur keluar dari tirai cahaya. Kemudian, seorang lelaki tua dengan rambut berantakan dan penampilan layu berjalan keluar. Anda benar-benar terlalu tua. Punggung Anda bungkuk. Setiap langkah membuat Anda terengah-engah. Jubah yang dikenakan penuh dengan noda, seolah-olah baru saja merangkak keluar dari kuburan massal. Yang paling membuat kulit kepala merinding adalah, di belakang Anda terdengar suara gesekan logam. Srit, tarik. Di tangan Anda yang lain, Anda mencengkeram erat rantai perunggu yang tebal. Rantai itu menegang. Sebuah peti mati perunggu kuno yang besar dan berat, ditarik oleh Anda sedikit demi sedikit keluar dari tirai cahaya. Saat peti perunggu itu menghantam tanah dengan keras, menimbulkan kepulan debu. Medan perang menjadi sunyi senyap, bahkan para monster pun tampak tercengang. Inikah orang yang harus kita selamatkan? Wanggang melebarkan matanya, seolah tersambar petir. Orang yang diselamatkan negara naga dengan mengorbankan segalanya, ternyata adalah seorang kakek tua yang membawa peti matinya sendiri. Ini evakuasi warga macam apa? Ini sih mengantar jenazah. Bunker perlindungan nomor 7. Pusat komando bawah tanah. Lei Zhen menatap tajam ke layar besar. Kedua tangannya yang bertumpu pada meja komando sedikit gemetar. Meskipun sudah mempersiapkan mental, tetapi saat kamera beresolusi tinggi mengirimkan kembali pemandangan yang menyedihkan itu, rasa sesak napas tetap menghantamnya. Terlalu menyedihkan. Mana ada ini pergi berkultivasi. Ini jelas-jelas dijual ke tambang batu bara ilegal dan dipaksa menambang selama 30 tahun. Dokter, tim medis mana? Lei Zhen meraung ke komunikator. Cepat, bawa dia ke atas tandu. Dia adalah saudara sebangsa yang kita selamatkan dengan mempertaruhkan nyawa. Jangan sampai dia mati begitu baru tiba. Pasangan Su Guozu sudah menangis tersedu-sedu. Nak, kenapa kamu jadi kurus begini? Itu putraku. Itu Xiao Han. Dia bahkan tidak memakai sepatu. Posisi di permukaan. Anda berdiri di pintu keluar gerbang ruang dan waktu. Menyipitkan mata keruh Anda untuk mengamati dunia yang asing ini. Energi spiritual di udara sangat tipis, bahkan bercampur dengan racun mematikan. Meskipun lingkungannya buruk, Anda dapat dengan jelas merasakan. Hukum alam semesta di sini memancarkan aura sumber asal yang terasa akrab bagi Anda. Aku benar-benar sudah kembali. Uhuk-uhuk. Seteguk darah lagi. Melintasi dimensi terlalu membebani tubuh kaisar yang rusak ini. Api kehidupan di dalam tubuhnya hampir padam. Kakek, cepat tiarap. Sebuah raungan cemas memotong lamunan Anda. Anda mendongak, hanya untuk melihat seorang pria tegap berwajah penuh darah berlari ke arah Anda seperti orang gila. Di belakangnya ada seekor anjing iblis raksasa berbulu hitam, yang sedang membuka rahangnya lebar-lebar untuk menerkam leher Anda. Di mata manusia bumi, ini adalah malaikat maut. Tapi di mata Anda, ini hanyalah seekor anjing liar yang belum beradab. Alis Anda sedikit mengernyit. Tepat saat Anda hendak mengangkat tangan untuk menghancurkan semut ini. Awas! Pria tegap itu ternyata melompat tanpa memedulikan dirinya sendiri, lalu melindungi Anda di bawah tubuhnya. Menggunakan punggungnya untuk menahan cakar tajam itu. Serat! Cakar tajam merobek rompi anti peluru. Wanggang mengerang tertahan. Darah segar menodai seragam tempurnya. Tetapi dia tetap menekan Anda dengan erat di bawahnya. Sambil menekan kepala Anda yang keriput, dia berteriak, "Kakek, jangan bergerak. Jangan angkat kepala." Petugas medis, seret orang tua ini pergi. Cepat, kamu bengong. Sudah 30.000 tahun. Sejak kamu membuktikan jalanmu dan menjadi kaisar. Orang-orang di dunia yang melihatmu pasti bersujud dan gemetar. Selalu hanya kamu seorang diri dengan sebilah pedang yang melindungi umat manusia. Kapan pernah ada orang yang berani berdiri di depanmu? Dan lagi pula, dia hanyalah manusia fana yang rapuh seperti semut. Kamu tertekan di dalam debu. Hidungmu dipenuhi bau darah dari tubuh Wanggang. Kamu merasakan dia gemetar hebat. Itu adalah ketakutan akan kematian. Tetapi lengannya yang melindungimu tidak bergerak sedikit pun. Kenapa menolongku?
Entah kenapa kamu bertanya. Sambil menembak, Wang Gang mengumpat. Banyak bacot. Kamu itu rakyat sipil. Aku ini tentara. Membawamu pulang adalah perintah dari negara naga. Kalau sampai kamu mati di hadapanku, aku tidak akan punya muka untuk bertemu para leluhur saat aku mati nanti. Kamu rakyat sipil. Aku ini tentara. Dua kalimat sederhana, bagai petir yang menyambar dan membelah hati Daomu yang telah lama mati dan dingin. Di matamu yang keruh, sekelompok api menyala kembali setelah sekian lama. Itu adalah rasa haru, dan terlebih lagi, kemarahan. Bagus. Tentara yang bagus. Negara naga yang bagus. Kamu dengan lembut mendorong Wang Gang. Gerakan yang terlihat lembut itu mengandung kekuatan lembut yang tak tertahankan. Langsung melemparkan pria kekar itu hingga 3 meter jauhnya. Kakek, apa yang kamu lakukan? Kamu gila ya? Wang Gang sangat terkejut. Detik berikutnya, dia membeku. Karena dia melihat, orang tua yang seolah bisa tumbang oleh angin itu perlahan berdiri tegak. Meskipun pakaiannya masih compang-camping, tetapi dari tubuhmu, tiba-tiba terpancar aura yang membuat langit dan bumi bergetar. Kamu mengangkat kepala menatap anjing iblis yang bersiap menerkam lagi. Aku adalah Kaisar Agung Ras Manusia. Telah menekan dunia selama 30.000 tahun. Di usia senjaku aku kembali ke kampung halaman. Malah dianggap sebagai jatah makanan oleh sekelompok binatang buas ini. Kamu tertawa. Dengan hawa dingin yang tak terbatas. Uhuk-uhuk. Tadinya aku ingin menghemat sedikit tenaga. Menunggu kematian dengan tenang. Tapi karena aku sudah menerima kebaikan anak ini. Hadiah pertemuan ini, setidaknya harus kuberikan sedikit. Saat itu juga, AUMM. Sebuah raungan mengguncang langit dan bumi. Seorang jenderal iblis jurang setinggi 10 meter melintasi garis pertahanan. Memegang kapak raksasa dari tulang yang cukup untuk membelah tank. Menebas ke bawah dengan aura yang bisa menghancurkan dunia. Semut. Matilah. Habislah. Wang Gang menutup matanya dengan putus asa. Kapak raksasa itu hanya berjarak 3 inci dari puncak kepalamu. Dunia seolah menekan tombol jeda. Satu tanganmu di belakang punggung. Bahkan kelopak matamu pun tidak terangkat. Hanya dengan lembut membuka bibirmu yang kering dan pecah-pecah. Ke arah kapak raksasa itu. Ke arah jenderal iblis yang angkuh itu. Wuhuk. Suaranya sangat pelan. Tetapi begitu suara ini terdengar, langit dan bumi berubah warna. Riak yang terlihat oleh mata telanjang langsung menyebar denganmu sebagai pusatnya. Itu adalah kekuatan Kaisar. Meskipun hanya sisa-sisa kekuatan di usia senja, tidak sampai 1/100 juta dari kekuatan puncaknya. Tapi ini adalah penindasan dari hukum alam. Krak! Kapak raksasa tulang putih hancur menjadi debu. Bang! Tubuh iblis setinggi 10 meter beserta zira sisiknya langsung meledak menjadi kabut darah. Getarannya masih menyebar, melewati gerombolan anjing iblis, melewati pasukan besar monster, hingga ke ujung pandangan. 3 detik kemudian, angin pun berhenti. Medan perang yang tadinya riuh, menjadi sunyi senyap. Kau mengeluarkan sebuah sapu tangan usang untuk menutupi mulutmu. Menatap Wang Gang yang sudah membatu dengan sedikit rasa bersalah. Uhuk-uhuk. Maaf ya, anak muda. Tadi tenggorokanku agak gatal. Aku tidak tahan. Jadi, anjing hitam besar itu tidak membuatmu takut, kan? Wang Gang, Lai Zhen. Wang Gang menoleh dengan kaku. Puluhan ribu monster yang tadinya memenuhi pandangan. Kini hanya tersisa tanah kosong yang anehnya begitu rata. Kapten. Suara wakilnya terdengar gemetar. Instrumen. Detektor kehidupan menunjukkan. Dalam radius 3 km. Reaksi monster. 0. Wang Gang tersentak kaget. Menatap lelaki tua bungkuk di sampingnya. Kau sedang menyeka darah hitam yang keluar dari sudut mulutmu. Terlihat semakin lemah. Seolah-olah akan tumbang kapan saja. Anak muda. Kau memasukkan kembali sapu tangan itu ke dalam lengan bajumu. Dengan nada suara yang tenang. Apakah? Di sini sudah aman. Wang Gang membuka mulutnya. Tenggorokannya terasa kering. Aman. Ini bukan lagi sekadar aman. Ini bahkan lebih bersih dari ruang operasi. Kau sepertinya menyadari sesuatu. Dan langsung menyembunyikan aura agungmu. Berubah kembali menjadi kakek tua biasa itu. Syukurlah kalau sudah aman. Kau menghela napas. Berbalik dan berjalan menuju peti mati perunggu kuno yang besar itu. Kau meraih rantai perunggu yang tebal itu. Beberapa prajurit secara naluriah bergegas maju. Kakek, Anda jangan bergerak. Biar kami yang melakukan pekerjaan kasar ini. Betul. Anda istirahat saja. Kami bantu Anda mengangkatnya. 2 prajurit khusus bergegas ke sisi kiri dan kanan peti mati. Kakek, Anda tenang saja. Benda seberat puluhan kilogram ini
Bagi kami, satu tangan saja sudah. Jangan bergerak, ucapmu dengan datar. Tapi kedua orang itu bergerak sangat cepat. Mereka meraih sudut peti mati dan mengerahkan tenaga bersamaan. Namun, detik berikutnya, wajah kedua orang itu berubah menjadi merah keunguan. Tidak bergerak sedikit pun. Peti mati bobrok ini seolah-olah sudah menyatu dengan tanah. Bagaimana mungkin? Panggil beberapa orang lagi. 1, 2, 3. Angkat. 4 prajurit lagi datang. Keenam pria kekar itu wajahnya memerah dan urat lehernya menonjol. Teriakan mereka mengguncang langit. Angkat. Tetap tidak bergerak sedikit pun. Lantai semen di bawah kaki mereka sampai retak. Tetapi peti mati itu tetap kokoh bagai gunung Tae. Kau hanya bisa melihat dengan pasrah. Ini adalah peti mati kaisar yang terbuat dari perunggu induk Taichu. Beratnya 108.000 kati. Juga terukir dengan ukiran kaisar. Mana mungkin bisa digerakkan oleh manusia biasa. Sudah, jangan buang-buang tenaga lagi. Kau melambaikan tanganmu, suaramu serak. Benda ini, kalian tidak akan bisa memindahkannya. Sambil berkata begitu, di bawah tatapan semua orang, kau kembali memegang rantai itu. Tanpa menggunakan tenaga, hanya menariknya dengan ringan. Sret, menarik. Peti mati raksasa yang membuat pasukan khusus kelelahan itu, ternyata bergerak dengan sangat ringan. Kau menyeretnya, berjalan dengan santai ke depan, meninggalkan para prajurit yang tercengang seperti patung. Wang Gang menatap punggungmu yang bungkuk. Hanya bisa merasakan kulit kepalanya merinding. Saat ini, dia akhirnya yakin akan satu hal. Yang diselamatkan negara kali ini mungkin bukanlah pengungsi biasa, melainkan seorang leluhur yang masih hidup. Bunker perlindungan nomor 7, pusat komando bawah tanah. Di layar holografik raksasa, rekaman adeganmu selama 3 detik tadi sedang diputar berulang-ulang. Kapak raksasa Jenderal Iblis jatuh. Kau terbatuk. Aura kaisar menyebar. Segalanya menjadi kehampaan. Inilah yang terjadi barusan. Suara Jenderal Lei Zhen terdengar sedikit gamang. Petugas pemantau berkeringat deras. Layarnya penuh dengan kode acak berwarna merah. Jenderal, pada saat itu tadi, detektor energi melebihi batasnya. Angkanya berapa? Tidak. Tidak ada angka. Petugas pemantau itu menelan ludah, menunjuk ke kurva yang terputus. Karena dalam 1 detik, energi itu melampaui batas atas pengukuran instrumen kita. Sensornya langsung terbakar habis. Menurut perkiraan, kepadatan energi yang meledak pada saat itu, setara dengan ledakan bom hidrogen berkekuatan puluhan juta ton di depan pintu kita. Tapi anehnya, energi ini sepenuhnya terkendali. Tidak melukai satupun prajurit manusia. Bahkan tidak ada seekor semut pun di tanah yang terinjak mati. Hanya menargetkan para iblis. Ini adalah keajaiban. Ini adalah keajaiban yang benar-benar melanggar hukum fisika. Lei Zhen menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdebar kencang. Awalnya kukira ini adalah misi amal yang merugikan untuk menjemput seorang kakek tua sebatang kara. Tapi sekarang kulihat, ini sama saja seperti membeli lotre dan memenangkan hadiah utama. Tutup semua informasi. Lei Zhen menggebrak meja dengan keras. Tatapannya tajam. Mulai sekarang, mengenai beliau ini, semua tentang Tuan Suhan ditetapkan sebagai rahasia tingkat tertinggi SSS. Semua prajurit saksi mata di permukaan tadi, semuanya harus menandatangani perjanjian kerahasiaan tertinggi. Siapapun yang berani membocorkan sepatah kata pun, akan dihukum secara militer. Dan juga, Lei Zhen berjalan ke arah pasangan tua yang baru saja sadar, dan sedang berjuang mencari putra mereka. Ekspresinya langsung berubah menjadi sangat lembut. Pasu, Bully, dia secara pribadi menopang ayahmu, Su Guozu. Jangan khawatir, putra bapak sudah dijemput dengan selamat. Sekarang sedang menjalani pemeriksaan rutin. Benarkah, Jenderal, anakku? Dia masih hidup. Hidup. Bukan hanya hidup, tapi juga sangat bersemangat. Lei Zhen teringat adeganmu yang memusnahkan ribuan pasukan dengan satu batuk. Sudut bibirnya berkedut. Syukurlah kalau begitu. Ibumu, Li Chuilan, menyeka air matanya. Jenderal, bolehkah kami menemuinya? Saya membawa sisa setengah karung beras dari rumah. Saya ingin membuatkan dia semangkuk bubur. Kulihat anak itu kurus sekali. Dia pasti sangat kelaparan. Para perwira di ruang komando tanpa sadar mengernyitkan leher. Apa makhluk sehebat itu bisa pulih hanya dengan semangkuk bubur? Bertemu. Tentu saja harus bertemu. Lei Zhen langsung memutuskan. Saya pribadi yang akan mengantar bapak dan ibu. Kita pergi sekarang. Jika dia benar-benar kawan dan bukan lawan, maka negara naga, bahkan seluruh peradaban manusia,
akan terselamatkan. Bunker perlindungan. Area karantina medis. Kamu duduk di ranjang rumah sakit yang putih bersih. Peti mati perunggu di belakangmu terlihat sangat kontras. Beberapa dokter ahli mengelilingimu. Instrumen di tangan mereka bergetar. Pak Su, permisi. Bisa tolong angkat tangannya sedikit? Kami perlu mengambil sedikit sampel darah untuk diuji. Dokter Lee mendekat sambil membawa jarum suntik. Kamu melirik jarum yang tipis itu. Lalu kamu menatap kulitmu sendiri yang sekering kulit kayu. Dan menggelengkan kepala perlahan. Jangan buang-buang tenaga. Tidak akan bisa menembusnya. Tenang saja, Pak Su. Ini adalah jarum khusus dari logam campuran. Bahkan rompi anti peluru pun bisa ditembus. Dokter Lee dengan percaya diri menusuk pembuluh darah di lenganmu. Ting! Terdengar suara dentingan yang nyaring. Jarum dari logam campuran yang diklaim mampu menembus pelat baja itu langsung patah menjadi dua di kulitmu. Sementara di lenganmu bahkan tidak ada bekas goresan putih. Dokter Lee menatap jarum yang patah itu. Lalu menatap kulitmu yang dehidrasi dan mengelupas dengan wajah termangu. Sudah aku bilang, tidak akan bisa menembusnya. Suaramu terdengar datar. Walaupun tubuh kaisarmu retak-retak. Tetapi tubuh ini telah ditempa oleh hukum Dao Kaisar selama 30.000 tahun. Bahkan sehelai rambut pun. Lebih liat daripada logam campuran terkeras di bumi. Hanya sebilah besi fana. Mana mungkin bisa menembus pertahananku? Lalu bagaimana? Dokter Lee cemas hingga berkeringat. Kalau tidak mengambil darah, kami tidak bisa mengevaluasi kondisi Bapak. Tidak perlu dievaluasi lagi. Kamu tiba-tiba menutup mulut. Tubuhmu bergetar hebat. Uhuk. Di tengah batuk yang keras itu, sapu tangan usang di telapak tanganmu langsung menghitam. Kulitmu yang semula retak seperti jaring laba-laba, kini terbelah dan membuka beberapa luka baru. Darah keemasan merembes keluar, memancarkan aura suci yang membuat jantung berdebar kencang. Setetes darah emas jatuh ke lantai. TSSSS. Lantai teraso yang keras itu langsung meleleh dan berlubang. Asap hijau mengepul. Para dokter mundur ketakutan. Kamu menatap pemandangan ini. Sorot matamu redup. Hukum alam di bumi terlalu rapuh dan juga terlalu menolakmu. Kamu seperti ikan paus yang dipaksa masuk ke dalam akuarium. Harus berhati-hati agar tidak menghancurkan akuariumnya. Dan juga harus menahan penolakan dari hukum alam itu. Aku tidak sakit. Kamu bersandar dengan lelah di kepala ranjang. Aku hanya sudah tua. Ajalku sudah dekat. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Tepat pada saat itu, pintu kedap udara berdecit terbuka. Xiao Han, kamu tersentak. Lalu mengangkat kepala dan melihat dua orang tua berambut putih bergegas masuk. 30 tahun telah berlalu. Punggung ayahmu telah membungkuk. Penglihatan ibumu sudah kabur. Tubuh mereka membawa aroma apek dari ruang bawah tanah. Namun di matamu, ini adalah aroma yang paling akrab di dunia. Ayah, ibu, kamu yang dulu tidak pernah mengernyitkan dahi bahkan saat menumpahkan darah kaisar. Kini suaramu bergetar seperti anak kecil. Anakku. Li Cuilan bergegas memeluk tubuhmu yang penuh dengan darah emas. Dia tidak merasa jijik dengan darah aneh itu. Hanya dengan tangan gemetar mengelus pipimu yang tirus. Kenapa kamu begitu bodoh? Nak, kami menyuruhmu pergi berlibur. Kenapa kamu malah membuat dirimu jadi seperti ini? Lihat semua luka ini. Apa ini karena dipukuli orang? Atau karena jatuh? Bagaimana kamu melewati 30 tahun ini, nak? Apa kamu selama ini mengemis di luar? Bahkan sepasang sepatu pun tidak punya. Di mata ibumu, setetes darah kaisar yang bisa meruntuhkan gunung itu, hanyalah bukti penderitaanmu. Su Guozu berdiri di samping, menutupi wajahnya sambil menangis terseduh-seduh. Ingin menepukmu tapi takut menyakitimu. Syukurlah kamu sudah kembali. Meskipun kembali untuk mengemis, kita sekeluarga bisa bersama-sama lagi. Setelah berkata begitu, Su Guozu tiba-tiba berbalik, dan langsung hendak berlutut di hadapan Lei Zhen. Jenderal, dokter, saya mohon selamatkan anak saya. Saya hanya punya satu anak ini. Saya masih punya sedikit uang di rumah. Meskipun tidak banyak, nyawa tua saya ini juga bisa saya berikan pada kalian. Asalkan bisa menyembuhkan lukanya. Biarkan dia hidup beberapa tahun lagi. Ayah, apa yang ayah lakukan? Kamu terkejut dan ingin bangkit. Tetapi Lei Zhen dengan sigap menahan Su Guozu. Bercanda, membiarkan ayah dari Dewa Agung ini berlutut. Kalau sampai kamu tidak senang lalu batuk sekali lagi, apa tempat penampungan ini masih akan ada? Kakak Su, jangan lakukan ini. Suara Lei Zhen terdengar lantang. Putra Anda. Dia adalah orang yang berjasa bagi kami. Dia adalah seorang pahlawan. Apa?
Wajah Suguozu dipenuhi kebingungan. Pahlawan? Dia? Bukankah dia hanya seorang pemulung? Lei Zhen melihat peringatan di matamu. Dia langsung mengerti. Ehem. Lei Zhen berkata dengan serius. Kakak Su, Anda mungkin tidak tahu. Putra Anda di dunia lain. Meskipun hidupnya agak susah, tapi peti mati yang dia bawa pulang. Kotak itu. Di dalamnya berisi mineral khusus yang sangat dibutuhkan. Jadi, dia terluka karena hal ini. Kita tidak hanya harus mengobatinya, tapi juga harus menggunakan obat terbaik. Dokter terbaik akan merawatnya. Semua biayanya gratis. Semuanya kami tanggung. Kami juga akan memberikan kalian bonus. Dan rumah yang besar. Sungguh, mata Li Cuilan terbelalak. Apa ini juga diurus? Tentu, harus diurus. Lei Zhen berbalik dan membentak dokter yang termangu. Kalian semua diam saja untuk apa? Tidak dengar Tuan Su bilang badannya tidak enak. Ambil semua ginseng 1000 tahun dari gudang cadangan strategis. Jamur Lingzi 10.000 tahun. Bahkan cairan kehidupan purba yang baru saja digali dari reruntuhan. Bawa semuanya ke sini untukku. Selama itu bisa membuat Tuan Su bernapas lagi. Bahkan jika itu mengosongkan kas negara, kami tidak akan ragu. Siap. Melihat sang jenderal yang sibuk dan orang tuamu yang tersenyum di antara air mata. Arus hangat mengalir di hatimu yang telah hampa selama 30.000 tahun. Keluarga. Negara. Sudut bibirmu terangkat. Jika begitu, sebelum kamu benar-benar mengubur dirimu di dalam peti mati, ras manusia yang telah melahirkan dan membesarkanmu ini, akan kamu lindungi. Pukul 3 dini hari. Di area isolasi medis khusus, kamu bersandar di kepala ranjang. Sepasang tangan yang pernah menebas bintang itu sedikit gemetar, memegang mangkuk enamel yang sumbing. Di dalam mangkuk ada bubur putih, sangat encer. Butiran nasinya lembek. Ini adalah setengah kantong beras yang didapat Li Cuilan dari menjual cincin emasnya. Berasnya lembab pun dia tidak tega memakannya. Nak, minum pelan-pelan. Panas. Ibumu dengan hati-hati meniup sesendok bubur hingga dingin dan menyuapkannya ke mulutmu. Kamu membuka mulut dan menerimanya. Tidak ada energi spiritual. Bahkan ada rasa seperti tanah dan sepat. Bagimu yang sudah tidak makan selama 30.000 tahun. Benda yang penuh dengan energi kotor duniawi ini seperti racun. Tapi kamu memakannya dengan lahap, mengunyahnya perlahan. Membiarkan arus hangat mengalir ke dalam lambungmu yang kering. Enak, suaramu masih serak, tetapi terdengar lembut. Bubur buatan ibu. Rasanya masih sama. Air mata Li Cuilan tak berhenti mengalir. Dia menyendok sesendok lagi. Kalau enak, makan lagi yang banyak. Di panci masih ada. Lihat badanmu kurus sekali. Wajahmu ini tidak ada dagingnya sama sekali. Di sampingnya, Suguozu berdiri dengan tangan di belakang punggung sambil melihat kalian. Di wajah pria tegar ini, akhirnya tersungging juga senyuman. Lei Zhen berdiri di ambang pintu. Melihat orang yang barusan di medan perang bisa memusnahkan puluhan ribu pasukan hanya dengan sekali batuk, kini dengan patuh meminum bubur. Rasa pilu yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Dewa, pada akhirnya juga berasal dari manusia. Jenderal. Dokter penanggung jawab, Dr. Li, berjalan mendekat dengan dahi bercucuran keringat, lalu merendahkan suaranya. Bisa kita bicara sebentar? Lei Zhen menutup pintu dan pergi ke koridor. Bagaimana situasinya? Ekspresi Lei Zhen tampak serius. Sebenarnya bagaimana kondisi tubuhnya? Dr. Li menarik napas dalam-dalam. Nyalakan proyektor holografik, Jenderal. Jujur saja, kami tidak mengerti. Benar. Sambil menunjuk data yang kacau di layar. Suara Dr. Li sedikit bergetar, meskipun tidak bisa mengambil darah. Tapi kami menggunakan pemindai spektrum terbaru untuk memindai seluruh tubuhnya. Hasilnya menunjukkan, di dalam tubuh Tuan Suhan ini, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Pupil Lei Zhen mengerut. Apa maksudmu? Dia orang mati? Bukan. Lebih mengerikan daripada orang mati. Dr. Li menunjuk ke area gelap di layar. Di dalam tubuh orang normal, terjadi metabolisme sel, siklus materi organik. Tapi dia, tubuhnya seperti reaktor nuklir yang sedang runtuh. Atau, sebuah lubang hitam yang sedang mengering. Setiap sel di tubuhnya hancur. Semuanya melepaskan radiasi energi tinggi yang tidak bisa kita pahami. Radiasi inilah yang membuatnya tetap bergerak, tetapi juga dengan cepat melahap nyawanya. Kesimpulannya, dia sudah diambang kematian. Dr. Li menggelengkan kepala dengan putus asa. Hidupnya seperti lilin yang sudah terbakar habis. Bisa padam kapan saja. Lagi pula, semua metode medis yang ada di bumi saat ini, termasuk cairan perbaikan genetik kita yang paling canggih, semuanya tidak ada artinya baginya.
Ini seperti Anda tidak bisa berharap menggunakan lem untuk merekatkan sebuah bintang yang akan meledak. Lei Zhen menatap melalui kaca ke dalam kamar pasien. Demi pulang ke rumah, demi bertemu orang tuanya sekali lagi, dia harus membayar harga yang begitu mahal. Apa tidak ada cara lain? Lei Zhen tidak rela. Dengan cara apapun. Mungkin. Energi dengan kemurnian tinggi bisa. Kami menemukan bahwa saat dia bernapas, energi bebas di udara sekitarnya ditarik secara paksa olehnya. Meskipun efisiensinya sangat rendah, tapi itu memang memperlambat kecepatan kehancuran selnya. Energi. Secercah cahaya melintas di mata Lei Zhen. Di dalam kamar pasien. Setelah menghabiskan semangkuk bubur, semangatnya tampak sedikit lebih baik. Dia dengan lembut menyingkirkan tangan ibunya dan menggelengkan kepala. Bu, aku sudah kenyang. Kemudian, dia berkata dengan suara pelan. Ayah, ibu, aku ingin bicara berdua saja dengan Jenderal Lei. Baik, Su Guozhu adalah orang yang pengertian. Dia langsung menarik istrinya untuk pergi. Ayo bu, kita bereskan rumah besar untuk anak kita itu. Bukankah Jenderal sudah bilang, dia akan diberi rumah? Kedua orang tua itu pun pergi. Lei Zhen membuka pintu dan masuk, lalu berjalan ke samping tempat tidur dan memberi hormat militer yang standar. Tuan Su bersandar di kepala ranjang. Matanya yang keruh menatapnya dengan tenang. Jenderal, katakan saja langsung apa yang ingin Anda katakan. Dia berkata dengan datar, waktuku tidak banyak. Aku tidak suka berbelit-belit. Lei Zhen pun menurunkan tangannya, menatap lurus ke arah Tuan Su. Kalau begitu saya akan bicara langsung. Kondisi tubuh Anda. Dokter kami bilang, itu bagaikan lampu yang kehabisan minyak. Teknik medis di bumi tidak bisa menyelamatkan Anda. Sebuah senyum mengejek muncul di sudut bibirnya. Tabib payah itu memang tidak berguna, tapi penglihatannya cukup tajam. Aku adalah Kaisar Agung di penghujung usiaku. Platform abadiku telah berdebu. Tubuh fisikku membusuk. Inilah 5 tanda keruntuhan surgawi. Jangankan bumi, bahkan obat dewa dari 9 langit dan 10 bumi pun tidak akan bisa menyelamatkanku. Meskipun Lei Zhen tidak mengerti 5 tanda keruntuhan surgawi, tapi dia mengerti kalimat tidak bisa diselamatkan. Dia maju selangkah dengan cepat, tetapi dia tidak mau menyerah. Anda menjadi seperti ini demi untuk pulang. Anda juga baru saja menyelamatkan posisi kami. Jika negara naga hanya diam melihat pahlawannya menunggu ajal, maka negara ini tidak layak Anda lindungi. Dokter bilang Anda membutuhkan energi. Energi dengan kemurnian tinggi. Saya tidak peduli apa yang Anda butuhkan. Entah itu energi listrik, atau inti kristal dari para monster itu. Selama itu ada di bumi. Meskipun harus mengikis tanah sampai 3 lapis, kami akan mencarikannya untuk Anda. Ucapan Lei Zhen begitu tegas dan meyakinkan, membuat Anda sedikit tergerak. Energi. Jari-jarinya yang kering mengetuk tepi ranjang. Setelah merenung sejenak, energi spiritual di bumi sudah habis. Ini adalah zaman kemunduran Dharma. Seharusnya, aku sudah pasti akan mati. Namun, nada bicaranya berubah. Kilatan tajam melintas di matanya. Aku menemukan. Sejak invasi dari yang disebut monster jurang maut itu, hukum langit dan bumi di dunia ini sepertinya mengalami sedikit perubahan. Di dalam tubuh para monster itu, terkandung sejenis energi biologis yang liar. Mata Lei Zhen berbinar. Maksud Anda, inti monster. Bagi kalian, itu adalah sumber energi. Bagaikan baterai. Dia menjulurkan lidahnya, dan menjilat bibirnya yang pecah-pecah. Tapi bagiku, itu adalah suplemen. Meskipun banyak kotorannya, rasanya sangat buruk. Bahkan mengandung sifat korosif dari jurang maut. Tapi dengan tubuhku yang sudah hancur ini, aku tidak pilih-pilih makanan lagi. Jika ada cukup banyak inti monster semacam ini, mungkin aku bisa hidup beberapa hari lebih lama. Bahkan, bertarung sedikit untuk membunuh beberapa orang tidak akan membuatku mati kelelahan. Napas Lei Zhen seketika menjadi berat. Hidup beberapa hari lebih lama, dan masih bisa membunuh orang. Inilah senjata nuklir yang bisa menggetarkan semua ras. Tuan Su, Anda tunggu di sini. Lei Zhen berbalik dan bergegas menuju komunikator sambil berteriak. Departemen Logistik. Buka gudang strategis di penampungan nomor 7. Bawa semua kristal monster. Tidak. Bawa semua inti monster di bawah peringkat S ke area medis. Cepat. Ini adalah perintah tertinggi. 10 menit kemudian, beberapa kotak logam besar didorong masuk ke dalam ruang perawatan. Kotak itu terbuka. Cahaya dari ribuan inti iblis menerangi seluruh tempat. Ini adalah persediaan selama 3 tahun di tempat perlindungan. Hasil dari darah prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Lei Zhen menatap Tuan Su dengan gugup.
Apakah semua ini cukup? Melihat kotak berisi batu-batu berkilauan ini, kamu menunjukkan ekspresi puas. Meskipun semuanya adalah inti dari monster iblis tingkat rendah, kualitasnya sangat buruk. Namun, sebagai makanan pembuka, ini cukup juga. Detik berikutnya, kamu tidak menggunakan alat apapun, hanya membuka mulutmu. Hos, seperti paus yang menyedot air. Angin kencang tiba-tiba bertiup di dalam ruang rawat. Ribuan inti iblis bergetar secara bersamaan, hancur berkeping-keping, berubah menjadi aliran deras warna-warni, dan mengalir deras menuju mulut dan hidungmu. Energi mengerikan yang cukup untuk menyuplai kota bawah tanah selama 1 bulan, ternyata ditelan olehmu dalam satu tegukan. Crash, crash. Seiring energi memasuki tubuhmu yang kurus kering mengeluarkan suara gemeretak. Wajahmu yang pucat pasi menjadi merona, kulit yang kendur menjadi kencang. Bahkan peti mati perunggu kuno yang tak bernyawa di belakangmu ikut bergetar, menjatuhkan beberapa serpihan karat, menampakkan ukiran kaisar misterius berwarna emas gelap. 1 menit kemudian, angin berhenti, kotak menjadi kosong, dan kamu perlahan menutup mulut dan bersendawa. Ah, nyaman sekali. Kamu meregangkan badan, tulang-tulangmu berderak, rasa lemah yang seolah akan membunuhmu kapan saja akhirnya mereda. Meskipun masih terluka parah, setidaknya kamu bisa mengayunkan pedang sekali lagi. Terima kasih atas hidangannya. Kamu melihat ke arah Lei Zhen yang membatu, sambil tersenyum kecil. Makanan ini lebih mengenyangkan daripada bubur. Lei Zhen menyeka keringat dinginnya. Hatinya sangat gembira. Dia memakannya. Dia benar-benar memakannya. Selama dia bisa makan, kerajaan naga tidak pernah kekurangan monster iblis. Karena aku sudah kenyang, sudah waktunya untuk bekerja. Kamu turun dari tempat tidur tanpa alas kaki. Meskipun punggungmu masih sedikit bungkuk, kamu memancarkan aura seorang master agung. Jenderal, tadi saat aku sedang makan, aku merasakan sebuah aura. Kamu berjalan ke depan jendela. Pandanganmu menembus lapisan pelindung, menatap ke arah zona utara yang telah jatuh. Aura. Jantung Lei Zhen berdebar kencang. Kamu berkata dengan tenang. Setelah bocah yang membawa kapak tadi mati, sepertinya dia membuat marah serangga yang sedikit lebih besar. Serangga itu sedang menuju ke sini, dengan amarah yang besar. Dan juga, lebih banyak jatah makanan. Saat mengatakan, jatah makanan, seberkas cahaya hijau melintas di matamu. Wajah Lei Zhen berubah drastis. Maksud Anda, Raja Iblis Jurang. Aku tidak peduli raja apa namanya. Sambil dengan santai merobek jubah kaisar yang penuh noda di tubuhmu. Carikan aku pakaian. Lalu, dia menunjuk ke kotak yang kosong. Bilang pada Raja Iblis atau apalah itu. Suruh dia bawa lebih banyak anak buah. Aku si tua ini baru setengah kenyang. Pas sekali butuh ronde kedua. Lei Zhen merasakan darahnya mendidih sampai ke ubun-ubun. Pasukan Raja Iblis yang dianggap sebagai bencana bagi umat manusia. Di mata beliau, ternyata hanyalah santapan pesan antar. Siap. Lei Zhen langsung memberi hormat. Teriakannya menggetarkan langit. Bagian logistik, segera berikan pada kakek Su. Bukan. Siapkan seragam tempur terbaik untuk Dewa Su. Seluruhnya siaga tempur tingkat 1. Bantu Dewa Su berburu. Sementara itu, 300 km dari area perlindungan nomor 7. Awan iblis yang gelap gulita menutupi langit. Bergulung-gulung mendekat. Di atas tahta awan iblis itu, sepasang mata merah raksasa seperti lampu sorot menatap tajam ke arah area perlindungan nomor 7. Siapa yang telah membunuh jenderal perangku? Aku akan membuatnya tercabik-cabik, dan jiwanya terperosok selamanya ke dalam jurang neraka. Tekanan mengerikan itu membuat tanah di sepanjang jalan retak dan hancur. Area perlindungan nomor 7. Ruang ganti bawah tanah. Saat ini, hanya ada 2 orang di dalam ruangan. Jenderal Lei Zhen yang berambut perak membawa seragam baru. Sementara Anda baru saja selesai makan dan minum sepuasnya. Anda sedang berdiri di depan cermin, menatap sosok kurus kering, tua dan asing di cermin itu. Jubah yang telah menemani Anda selama 30.000 tahun. Jubah kaisar primordial yang berlumuran darah para dewa itu telah Anda lepaskan. Terlipat rapi di atas tutup peti perunggu. Noda-noda darah merah gelap itu seolah hidup, dan memancarkan cahaya redup. Tuan Su, ini adalah seragam tempur sisik naga malam yang kami buat khusus untuk Anda. Suara Lei Zhen penuh hormat. Dia menjelaskan, seragam ini menggunakan teknologi nano paling canggih saat ini. Ditenun dari perpaduan serat dan kulit monster mutan. Anti peluru, tahan panas, dan juga bisa menghalau radiasi sampai tingkat tertentu. Di tengah penjelasannya,
Dia berhenti dengan canggung. Membicarakan soal pertahanan di depan dewa berwujud manusia yang bisa menelan energi reaktor nuklir dalam sekali teguk. Memang sebuah lelucon. Bagus sekali. Anda mengulurkan tangan menyentuh kain hitam yang dingin dan halus itu. Jauh lebih baik dari kain rombengku. Setidaknya tidak tembus angin. Anda perlahan mengenakan setelan yang desainnya terinspirasi dari setelan Zhongxian dan seragam militer modern. Saat Anda mengancingkan kancing kera terakhir, aura kakek tua di cermin itu langsung berubah. Jika sebelumnya Anda adalah pedang kuno yang berkarat namun mematikan, sekarang Anda adalah gunung hitam yang megah. Ketenangan dan aura dingin yang terpancar dari dalam dirinya, memberikan jiwa pada seragam ini. Ehem, Anda terbatuk ringan 2 kali, merapikan rambut Anda yang memutih. Sudah terlihat seperti manusia. Anda berbalik menatap Lei Zhen. Ayo pergi. Jangan biarkan para pengantar makanan itu menunggu terlalu lama. Di luar ruang ganti, di koridor, begitu pintu terbuka, Su Guozu dan Li Cuilan yang menunggu dengan cemas pun tertegun. Melihat Anda yang gagah dalam setelan hitam ketat itu, mata kedua orang tua itu penuh dengan keterkejutan. Aduh, mata ibu berbinar. Dia mengelilingimu beberapa kali. Wajahnya penuh kegembiraan. Pak, cepat lihat sini. Anak kita kalau berpakaian seperti ini. Gagah sekali. Iya, gagah sekali. Ayah juga tersenyum lebar sampai tidak bisa menutup mulutnya. Dia mengulurkan tangan dan meraba bahan pakaianmu. Bahan ini bagus sekali. Kaku dan rapi. Seperti pejabat besar. Dalam pemikiran mereka yang sederhana, mengenakan pakaian seperti ini berarti memiliki martabat. Melihat wajah bahagia orang tuamu, tatapan dingin di matamu seketika berubah menjadi lembut. Ayah, ibu, ini seragam kerja yang diberikan. Kamu tersenyum sambil berbohong. Aku diberi pekerjaan sebagai konsultan. Tidak perlu kerja fisik, hanya di belakang mengarahkan anak-anak muda. Konsultan itu bagus. Ayah mengangguk berulang kali. Pekerjaan yang memakai otak tidak melelahkan. Nak, kondisimu kan baru saja membaik. Jangan memaksakan diri ya. Itu. Kalau ada pekerjaan berat, biarkan anak-anak muda yang mengerjakannya. Usiamu juga sudah tidak muda lagi. Lei Zhen yang ada di samping mendengarnya sampai sudut bibirnya berkedut. Menyuruh anak muda untuk menghadapi para dewa. Itulah yang benar-benar mustahil. Tenang saja. Aku hanya akan pergi melihat-lihat. Kamu memegang tangan ibumu dan menepuknya pelan. Kalian berdua kembalilah ke kamar untuk beristirahat. Tunggu aku selesai dengan urusan ini. Malam nanti aku akan pulang untuk makan pangsit bersama kalian. Baik. Ibu akan pergi membuat adonannya sekarang. Kamu mau isian apa? Daging babi dengan sawi asin. Bagaimana? Boleh. Asalkan ibu yang membuatnya. Aku suka semua. Setelah menenangkan orang tuamu, kamu melihat penjaga membantu kedua orang tua itu pergi. Senyum di wajahmu perlahan memudar. Kamu pun berbalik. Jalan. Di belakangmu. Rantai besar dari peti perunggu itu otomatis terangkat dan jatuh ke tanganmu. 1 orang. 1 peti mati. Langsung menuju ke neraka. Bunker nomor 7. Menara Komando Utama Pertahanan Permukaan. Di luar jendela, langit menjadi sangat gelap. Awan iblis bergulung-gulung. Petir berwarna darah merobek langit. Peringatan. Pembacaan energi. Tidak dapat diperkirakan. Terdeteksi reaksi biologis super raksasa. Jarak ke garis pertahanan masih 50 km. 45 km. Kecepatannya terlalu tinggi. Di layar utama, titik merah raksasa yang melambangkan Raja Iblis Jurang Neraka sedang mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Itu adalah Raja Iblis Sayap Hitam, Sargeras. Mimpi buruk benua ini. Semuanya bersiap. Komandan garis depan, Wang Gang, berdiri di atas tembok kota dan meraung. Aktifkan semua meriam pertahanan. Buka kunci semua misil. Jangan hemat amunisi. Bahkan jika kita mati, kita harus bisa melukainya. Mata para prajurit berlinang air mata. Namun tidak ada seorang pun yang mundur. Ting! Pintu di lantai atas menara komando terbuka. Terdengar suara seretan logam berat yang diiringi oleh suara langkah kaki. Model. Lei Zhen memimpin jalan dengan hikmat. Anda menyeret peti mati perunggu dan berjalan keluar perlahan. Anda berjalan lurus ke jendela besar itu, menatap awan iblis yang menutupi langit di kejauhan dengan tangan di belakang punggung.
Uhuk, uhuk. Anda sedikit mengernyitkan dahi. Pertunjukan yang megah. Pakai guntur dan api segala. Tidak takut mengganggu orang tidur. Ruang komando menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap Anda. Lelaki tua ini. Dengan tercengang. Patwasu. Suara Wanggang masuk melalui saluran. Berkata dengan panik. Anda harus cepat mundur ke bawah tanah. Monster ini datang untuk Anda. Targetnya adalah Anda. Datang untukku. Anda tersenyum. Mengulurkan jari keriput Anda dan mengetuk kaca anti peluru. Bagus. Aku juga merasa jalannya terlalu lambat. Aku ingin membuatnya datang lebih cepat. Anda menoleh untuk melihat Lei Zhen. Buka kaca ini. Lei Zhen tertegun. Tuan Su. Ini adalah ketinggian 50 meter. Dan di luar ada gas iblis yang sangat beracun. Buka. Suara Anda tidak terbantahkan. Kaca itu perlahan naik. Angin kencang menerpa masuk. Membuat rambut perak Anda berkibar liar. Tetapi tubuh Anda tidak bergerak sedikit pun. Anda menarik napas dalam-dalam. Cahaya hijau di mata Anda semakin kuat. Meskipun baunya agak busuk, tapi rasa dari energi ini nikmat sekali. Di atas medan perang, Raja Iblis bersayap hitam, Sargeras, duduk di atas tahta tulang belulang. Dia merasakan aura dari orang yang membunuh Jenderal Iblisnya. Serangga rendahan. Dia mengeluarkan raungan yang menggelegar. Serahkan orang itu. Jika tidak, aku akan membantai seluruh kota ini. Tidak akan ada yang tersisa. Gemuruh. Petir menyambar dari langit, membuat para prajurit yang tak terhitung jumlahnya berdarah dari 7 lubang di wajah mereka. Pada saat ini, sebuah suara tua menenggelamkan suara guntur. Berisik sekali. 3 kata ini diucapkan dengan datar, namun membuat petir membeku sejenak. Kemudian, di bawah tatapan puluhan ribu pasang mata, Anda menyeret peti mati perunggu raksasa itu. Langsung melompat turun dari menara komando setinggi 50 meter. Patwasu, jangan. Teriakan kaget itu belum usai. Semua orang menutup mulut mereka. Anda tidak jatuh, melainkan melangkah di kehampaan. Berjalan turun selangkah demi selangkah seolah-olah di tanah datar. Setiap langkah yang Anda ambil, riak samar muncul di bawah kaki Anda. Anda pun berjalan ke kehampaan di depan kedua pasukan. Peti mati perunggu raksasa di belakang Anda berdengung pelan. Anda mendongak menatap raksasa yang ratusan kali lebih tinggi dari Anda, lalu mengorek telinga. Kelelawar kecil. Sudah jelek begitu. Suaramu juga keras sekali. Apa kamu takut orang lain tidak tahu kalau kamu ini pengantar makanan? Hening. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Sargeras tertegun selama 3 detik, lalu ditelan oleh amarah yang tak berujung. Hah! Kari mati. Sayapnya menutupi langit, dan di tangannya, api iblis neraka yang membara pada pedang raksasa yang diayunkan ke arah kepalamu. Udara meledak. Gelombang panas langsung melelehkan benteng pertahanan di darat. Tamatlah sudah. Banyak orang menutup mata karena putus asa. Sementara Anda melihat pedang raksasa yang jatuh itu. Di matamu hanya ada keserakahan yang kuat. Energi elemen api yang murni sekali. Pedang ini sepertinya juga bisa dimakan. Kan? Anda tidak menghindar. Hanya perlahan mengulurkan tangan kanan Anda yang kurus kering. Di telapak tanganmu muncul sebuah pusaran hitam. Jurus rahasia Kaisar Agung. Penelan langit. Wung. Pada saat pedang api iblis raksasa yang menghancurkan itu menyentuh telapak tanganmu, ternyata seperti mie yang tersedot ke dalam penyedot debu. Wush! Api iblis yang dahsyat dan bilah pedang yang keras langsung ditarik hingga berubah bentuk, menjadi aliran energi merah menyala. Dengan ganas menerobos masuk ke telapak tanganmu. Apa? Bola mata Sargeras hampir keluar. Dia hanya merasa tangannya menjadi ringan. Senjata iblis yang telah ditempa selama 100 tahun itu lenyap. Hanya tersisa gagang pedang yang telanjang. Sementara Anda yang ada di seberangnya sedang menutup mata sambil mengecap bibir dengan nikmat. Anda bersendawa kekenyangan. Di wajahmu yang pucat muncul rona merah yang aneh. Bahkan beberapa helai rambut perakmu menjadi hitam. Rasanya lumayan. Anda membuka mata, menatap tajam ke tubuh raksasa Sargeras, seolah-olah sedang melihat seekor domba guling utuh. Pedangnya agak keras, nyangkut di gigi. Kuharap dagingmu bisa sedikit lebih empuk. Sargeras. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Monster macam apa ini? Dia adalah Raja Iblis pemakan manusia. Tapi di hadapan kakek tua ini, dia merasa dirinya lah yang menjadi santapannya. Glek. Jakun raksasa Sargeras bergerak naik turun. Sebagai penguasa abis, dia pernah melihat bom nuklir, pernah melihat mantra terlarang, tapi belum pernah melihat makhluk yang memakan senjata sebagai santapannya. Rasa dingin yang belum pernah dirasakan sebelumnya menusuk hingga ke ubun-ubunnya. Sebenarnya, makhluk apa ini?
Anda tidak menjawab, hanya meludahkan segumpal asap hitam dengan jijik. Cih, kotorannya terlalu banyak. Bau belerangnya juga terlalu kuat. Ada juga bau karat. Paling-paling hanya cukup untuk menghangatkan perut. Hei, kelelawar kecil. Apa kau tidak punya energi yang sedikit lebih murni? Misalnya, inti iblismu. Atau yang kalian sebut, inti sihir. Tatapan Anda tanpa ragu menyapu tubuhnya yang besar. Akhirnya terkunci pada sisik di dadanya yang bersinar merah gelap. Inti Raja Iblis. Ditatap oleh pandangan ini, Sargeras hanya merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Ini sudah keterlaluan. Aku adalah Raja Iblis Abis. Bukan makananmu. Rasa terhina mengalahkan rasa takutnya. Sargeras mengaum sambil membentangkan kedua sayapnya. Segudang pola sihir pun menyala. Karena senjataku sudah lenyap, maka akan kugunakan kekuatan anugerah dari Abis. Hukum kegelapannya menggerogoti segalanya. Mantra terlarang. Pelapukan Abis. Boom. Gelombang kejut hitam yang kasat mata meledak. Kemanapun ia lewati, kelembapan tersedot habis. Bangunan-bangunan menjadi lapuk. Bahkan monster tingkat rendah di kejauhan pun seketika berubah menjadi tulang belulang. Gawat. Di dalam menara komando, wajah Lei Zhen memucat melihat angka bacaan kembali ke nol. Ini adalah serangan yang menargetkan energi kehidupan. Kondisi tubuh Sutua. Tenaganya memang sudah di ujung tanduk. Kalau terkena serangan ini, bukankah dia akan langsung menjadi abu? Cepat, aktifkan semua perisai energi. Salurkan semua energi ke sana. Tahan serangan itu untuk Sutua. Namun, sudah terlambat. Aura keheningan mematikan menelanmu sepenuhnya dalam sekejap mata. Hahaha, matilah. Jadilah debu untukku. Sargeras tertawa terbahak-bahak. Bahkan Raja Iblis selevelnya pun tidak berani menerima serangan ini secara langsung. Apalagi manusia yang vitalitasnya sudah mengering. Kabut hitam bergulung, menutupi sosokmu. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tepat saat semua orang putus asa, terdengar suara tenang dari dalam kabut hitam. Sedikit menarik. Wus, terdengar suara angin yang sangat kencang. Energi yang tadinya mengikis segalanya, tiba-tiba mengalir balik dengan deras seperti paus raksasa yang menyedot air. Di tengah kabut hitam terbentuk pusaran besar, dan kau berdiri di pusatnya dengan tangan di belakang punggung. Kau membuka mulut dan menghirup energi iblis dari jurang neraka itu ke dalam perutmu dengan satu tegukan besar. Energi ini meskipun dingin, tapi keunggulannya adalah murni, agak mirip seperti air dari 9 neraka yang pernah kuminum dulu. Sejuk dan menyegarkan, pas sekali untuk meredakan hawa panas dari pedang tadi. Kau mulai menghisapnya, sambil memberikan komentar. Seiring energi kematian masuk ke dalam tubuh, rona kemerahan aneh yang muncul karena menelan api tadi dengan cepat memudar. Racun dilawan dengan racun. Bagi dirimu yang telah melatih sutra kaisar awal mula, semua energi di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa ditelan. Ini bagaimana mungkin? Tawa Sargeras tiba-tiba berhenti. Mantra terlarang terkuatku Juran diminum. Seiring gumpalan terakhir kabut hitam masuk ke dalam perut, kau bersendawa, dan dengan nyaman menyipitkan mata. Kerutan di wajahmu sedikit meregang. Rasanya tidak buruk. Sudah 80% kenyang. Kau membuka mata dan menatap Sargeras yang benar-benar tercengang. Sudut bibirmu membentuk senyum ramah. Karena kau sudah mentraktirku minuman, maka aku juga harus membalas budi. Tidak membalas kebaikan adalah hal yang tidak sopan. Kau perlahan mengangkat tangan kananmu. Kleng, peti mati perunggu kuno di belakangmu bergetar hebat. Rantai-rantai tebal melilit lenganmu seperti ular hidup. Peti mati ini sudah mengikutiku selama 30.000 tahun. Awalnya aku siapkan untuk tidurku sendiri, tapi karena kau begitu bersemangat, kau mengerahkan sedikit tenaga di lenganmu. Peti mati raksasa seberat 108.000 kati itu, yang terukir dengan ukiran kaisar, diangkat dengan mudah seolah-olah hanya sebuah batu bata. Udara mengeluarkan suara siulan yang membuat kulit kepala merinding. Ruang pun melengkung di bawah beban yang mengerikan. Silakan kau masuk dan berbaring dulu. Keterampilan hebat tak butuh polesan. Satu kekuatan menembus ribuan jurus. Angkat, hantamkan. Tidak. Sargeras dengan nyeri menyadari bahwa ruang di sekelilingnya telah terkunci oleh tekanan kekuatan. Dia hanya bisa pasrah melihat dasar peti yang penuh karat perunggu membesar dengan cepat di depan matanya. Bam! Tubuh Raja Iblis yang tak bisa dihancurkan itu seketika hancur lebur menjadi setipis kertas. Tubuh setinggi 30 meter itu hancur berkeping-keping dan runtuh di hadapan peti mati agung itu. Bahkan tidak sempat menjerit. Gendebum! Gelombang kejut dahsyat menghantam tanah menciptakan kawah raksasa yang tak terlihat dasarnya. Seluruh tempat perlindungan berguncang seperti gempa 10 skala Richter.
Setelah beberapa lama, asap dan debu pun menghilang. Medan perang sunyi senyap. Di tengah kawah raksasa, kamu mengangkat rantai dengan satu tangan. Peti perunggu kuno itu tidak ternoda sedikit pun. Dan di dalam tanah di bawah peti mati itu, Raja Iblis telah menjadi gumpalan zat hitam yang tak terlukiskan. Hanya menyisakan sebuah kristal merah cemerlang seukuran bola basket. Sudah kubilang kamu ini ayam rapuh. Kamu masih tidak percaya. Kamu pun menggelengkan kepala. Sedikit kecewa. Terlalu tidak tahan banting. Kamu bergumam baru menggunakan 31% kekuatanmu. Lalu membungkuk dan memungut inti iblis tingkat es itu. Kamu meniup debunya. Secercah kepuasan tampak di matamu. Energi di dalamnya ini setara dengan 10 peti barang kelas rendah. Kali ini, seharusnya sudah cukup untuk menghitamkan kembali beberapa helai rambut putihku. Kamu tidak ragu-ragu. Seperti menggigit apel, kamu membawa inti iblis itu ke mulutmu. Inti iblis yang sekeras berlian itu digigit dalam sekali lahap. Kriuk, renyah sekali. Rasanya seperti ayam, komentarmu sambil mengunyah. Seiring inti iblis tingkat atas itu masuk ke perutmu, cahaya merah cemerlang pun meledak. Rambut perakmu yang kering dan kusam mulai menghitam dari akarnya. Punggungmu yang semula bungkuk juga ikut tegak beberapa senti diiringi suara gemeretak tulang. Kekuatan hidup telah kembali. Dewa, di atas tembok kota, Wang Gang berlutut dengan air mata membasahi wajahnya. Itulah Dewa. Dewa pelindung negara naga. Kita menang. Kita menang. Sorak-sorai membahana laksana gunung runtuh dan tsunami pun meledak. Sementara itu, pasukan monster yang melihat bos mereka dihantam sampai menjadi daging cincang lalu digerogoti seperti buah. Mentalnya benar-benar hancur. Roar. Cepat lari. Kakek tua itu melahap iblis sampai tak bersisa. Puluhan ribu monster pun ketakutan setengah mati. Mereka kalang kabut melarikan diri. Tetapi kamu tidak mengejar. Dengan santai kamu menghabiskan gigitan terakhir inti iblis itu. Lalu menepuk-nepuk tanganmu. Larinya cepat juga, katamu sambil berbalik menatap peti perunggu itu. Tatapanmu melembut. Kawan lama. Terima kasih. Sepertinya di dunia ini, selain untuk tidur, kamu juga bisa jadi senjata yang praktis. Selesai bicara, kamu menarik kembali rantainya. Serak-serak-serak. Kamu menyeret peti mati yang bisa membuat langit dan bumi berguncang itu. Berjalan perlahan menuju tempat perlindungan. Punggungmu masih terlihat sedikit bungkuk. Tetapi di mata semua orang, punggung itu jauh lebih agung daripada gunung manapun di dunia. Di pusat komando bawah tanah, Lei Zhen menyeka keringat dinginnya. Tangannya masih gemetar. Jenderal, inikah yang Anda sebut pengungsi? Sang ajudan menunjuk ke layar, menelan ludahnya. Dengan kekuatan tempur seperti ini, aku khawatir jika tidak dihentikan, dia bisa terus membantai sampai ke sarang abis dan memakan dewa iblis. Ya kan? Lei Zhen menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang. Sampaikan perintah. Tadi kakek Su. Bukan. Semua data pertarungan Dewa Su. Masukkan semuanya sebagai rahasia tingkat SSS. Terutama adegan saat dia memakan inti iblis. Sama sekali tidak boleh tersebar. Kalau tidak, akan menyebabkan kepanikan dunia. Kalau negara lain tahu negara naga punya seorang kakek yang menjadikan Raja Iblis sebagai camilan, bule-bule itu pasti bakal ngompol ketakutan. Selain itu, mata Lei Zhen berkilat. Segera hubungi Departemen Logistik. Siapkan. Siapkan pesta besar. Pesta besar. Ajudan itu tertegun. Pesta perayaan? Pesta perayaan apa? Ini inti iblis. Kristal iblis. Semua energi yang bisa dimakan. Lei Zhen meraung. Dewa Su tadi jelas-jelas belum kenyang. Itu cuma hidangan penutupnya. Cepat pergi ke bunker lain untuk mengambil persediaan. Tidak peduli meminjam atau membeli. Bahkan jika harus menukarnya dengan hulu ledak nuklir, kau harus menukarnya untukku. Keluarkan semua persediaan negara naga kita. Selama kita bisa memberi makan tuan besar ini dengan baik, kita akan selamat. Area istirahat bunker. Li Chuilan dan Su Guozu sedang membuat pangsit di kamar. Getaran dan suara ledakan di luar membuat pasangan tua itu sangat terkejut. Pak Tua, menurutmu, pertempuran di luar sengit sekali, ya? Ujar Li Chuilan sambil menggiling adonan pangsit, sambil menatap cemas keluar jendela. Tidak apa-apa. Ada tentara. Kok, ada Jenderal Lei juga. Tangan Su Guozu gemetar. Tetapi dia tetap berusaha tegar untuk menenangkannya. Anak kita itu seorang konsultan sipil. Tidak perlu maju ke garis depan. Dia pasti aman. Tepat pada saat itu, pintu terbuka. Ayah, Ibu, aku pulang.
Kamu mendorong pintu dan masuk. Meskipun seragam tempur di tubuhmu sedikit kusut, tapi bersih. Rambut peraknya yang penuh tidak lagi kering seperti rumput, malah tampak berkilau. Wajahmu juga terlihat jauh lebih merona. Semangat dan auramu benar-benar baru. Aduh, nak, kamu sudah pulang. Li Cuilan buru-buru meletakkan penggilas adonan dan menghampirinya, sambil melihatmu dari atas ke bawah. Bagaimana kabarmu? Capek tidak? Pekerjaan konsultan atau apalah itu? Susah tidak? Kamu tersenyum, melepas jaketmu, dan menggantungnya. Tidak susah. Kok, cukup mudah. Aku hanya pergi keluar untuk melihat-lihat, sekalian membantu mereka membereskan sedikit sampah. Membereskan sampah. Su Guozu merasa sedikit kasihan saat mendengarnya. Baru juga jadi konsultan. Kok kamu disuruh mengerjakan pekerjaan seperti ini? Apa mereka mengerjaimu karena kamu anak baru? Tidak, kok. Aku sendiri yang mau melakukannya. Kamu membantu ayahmu duduk. Tumpukan sampah di sana cukup mengganggu pemandangan. Jadi sekalian saja aku bersihkan. Oh, kalau begitu baguslah. Li Cuilan datang membawa pangsit yang masih panas. Ayo, ayo, ayo. Baru matang. Isian sawi asin dan daging babi. Makanlah selagi hangat. Kamu memandangi sepiring pangsit berkulit tipis dengan isian yang melimpah itu. Meskipun dibandingkan dengan inti iblis kelas S tadi, benda ini penuh dengan kotoran duniawi. Tidak ada energi sama sekali. Tetapi di matamu, ini adalah makanan paling menggoda selama 30.000 tahun terakhir. Kamu mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulut. Rasa asam, segar, dan gurih meledak di lidahmu. Itulah rasa rumah. Enak. Matamu sedikit memerah. Kamu melahapnya. Benar-benar enak. Sambil makan, kamu mulai membuat rencana. Raja Iblis tadi sepertinya masih punya beberapa komplotan, yang disebut 7 penguasa abis. Pangsit ini meskipun enak, tapi tidak membuat kenyang. Sepertinya besok aku harus berburu lagi. Paling bagus kalau bisa menangkap para penguasa itu dan menjadikannya satu set perjamuan besar. Kalau begitu, tubuh ini seharusnya bisa memulihkan 1/10.000 dari kekuatannya. Pada saat itu, mungkin aku bisa mencoba untuk memperbaiki bumi, atau sekalian saja membawa ayah dan ibu beserta seluruh negara naga untuk melakukan asensi. Memikirkan hal ini, kecepatanmu makan pangsit semakin bertambah. Jauh di kedalaman dimensi abis, beberapa dewa iblis tiba-tiba bersin bersamaan. Rasa dingin yang aneh menyelimuti seluruh tubuh mereka. Negara naga. Di layar, video singkat berdurasi 10 detik itu diputar berulang-ulang. Dalam rekaman itu, kamu menyambar peti mati perunggu raksasa dengan satu tangan, memukul gepeng Sargeras seperti menepuk lalat, lalu menggerogoti inti iblisnya seolah-olah sedang memakan apel. Ini sudah yang ke-10 kalinya. Laporan yang dikirim oleh Lei Zhen ini sudah diverifikasi oleh Departemen Teknis. Di samping, Dekan Akademi Sains yang mengenakan jas lab putih berdiri, dengan wajah pucat, sudah diverifikasi. Bukan hanya catatan dari bunker nomor 7, satelit Tianyan, juga 3.000 sensor energi yang awalnya ditempatkan di zona perang. Semuanya telah mengonfirmasi kebenaran dari peristiwa ini. Sang dekan menunjuk ke grafik data. Dampak fisik yang meledak pada saat itu, melebihi 500 kali lipat dari senjata kinetik terkuat kita saat ini. Dan Tuan Su itu, tubuh fisiknya menahan mantra terlarang dari Raja Iblis, dan tanpa terluka sedikit pun. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh bioteknologi manusia saat ini. Jika harus didefinisikan dalam satu kata, sang dekan menarik napas dalam-dalam. Mukjizat. Lei Zhen mengatakan dalam laporannya, Tuan Su ini mengaku sebagai Kaisar Agung di masa tuanya. Kondisi fisiknya sangat buruk. Perlu menelan energi berkemurnian tinggi untuk mempertahankan hidup. Benar. Orang yang bertanggung jawab atas logistik mengangguk. Lei Zhen mengajukan permintaan untuk memobilisasi semua cadangan kristal iblis di kas negara. Gelombang pertama sudah dikirim. Pria tua yang memimpin terdiam sejenak, lalu perlahan berdiri. Tatapannya menyapu semua orang. Kita bahkan sudah bersiap untuk mengaktifkan rencana bara api. Membawa para penyintas terakhir mengembara di alam semesta sebagai skenario terburuk. Suaranya tiba-tiba menjadi bersemangat. Tapi sekarang, langit tidak menutup semua jalan bagi kita. Langit telah mengirimkan kembali seorang leluhur untuk kita. Seorang leluhur hidup yang bisa menjadikan Raja Iblis sebagai camilan. Meskipun beliau sudah tua, tetapi selama beliau masih berdiri, beliau adalah pilar penjaga bagi negara naga kita. Saya mengusulkan. Pria tua itu mengayunkan tangannya dengan kuat. Aktifkan rencana persembahan.
Tidak ada seorang pun yang boleh membocorkan identitas aslinya kepada pihak luar. Sebut saja beliau sebagai penasihat khusus. Kita juga harus memprioritaskan pasokan makanannya. Kita harus memastikan beliau makan sampai kenyang. Beri dia makan yang enak, biar dia punya tenaga untuk balas dendam demi kita. Setuju. Aku juga setuju. Di seberang lautan, heksagon negara elang. Sialan. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi di negara Long? Komandan militer tertinggi, Smith, sang jenderal membanting cerutunya dengan marah. Di layar, awan iblis merah tua di zona perang ke-7 telah lenyap tak bersisa. Respons energi Sargeras juga menghilang sepenuhnya. Jenderal, menurut deteksi satelit mata-mata kita, terjadi ledakan energi tingkat sangat tinggi di sana. Lapor petugas intelijen. Sifat energinya tidak diketahui, tetapi hasilnya adalah Legiun Raja Iblis musnah total. Musnah total. Smith melebarkan matanya. Apa yang digunakan orang-orang negara Long? Senjata nuklir rahasia? Atau jangan-jangan proyek kultivator mereka itu berhasil? Tidak jelas. Mereka segera memblokir semua frekuensi sinyal setelah kejadian itu. Wajah Smith menjadi muram. Sumber daya di akhir zaman ini terbatas. Jika negara Long menguasai senjata pamungkas, status dominan negara Elang akan lenyap. Kita harus menyelidikinya sampai tuntas. Kilatan kejam muncul di mata Smith. Kirim pasukan hantu. Bahkan jika harus mati, kalian harus mencari tahu kartu as apa yang sebenarnya disembunyikan oleh negara Long. Jika itu adalah senjata jenis baru, cari cara untuk mencurinya. Kalau tidak bisa dicuri, hancurkan saja. Keesokan paginya, kau membuka mata. Ini adalah tidurmu yang paling nyenyak selama 30.000 tahun. Tidak ada dendam dan pembunuhan. Hanya ada aroma wangi samar di samping bantalmu. Hah, kau mengembuskan napas keruh dan memeriksa kondisi tubuhmu. Lautan ki di dalam tubuhmu yang kering seperti gurun akhirnya memiliki aliran air yang sangat kecil. Meskipun energi spiritual dari transformasi inti iblis level S bahkan tidak bisa mengisi 1/100 juta bagian dari tubuh kaisarmu, tapi setidaknya itu sudah melindungi meridian jantungmu. Tetap saja, ini terlalu sedikit. Kau menatap telapak tanganmu. Meskipun retakan di kulitmu sudah sedikit sembuh, retakan itu masih sangat banyak. Ini seperti orang yang dehidrasi parah hanya meminum setetes embun. Hal itu malah memancing rasa lapar dari dalam sumsum tulang. Inti iblis tingkat rendah seperti ini, kotorannya terlalu banyak. Jika aku hanya mengandalkan ini untuk pulih, aku khawatir bahkan jika aku memakan semua monster di planet ini, aku hanya akan pulih sekitar 1%. Kau sedikit mengernyit. Yang lebih merepotkan adalah, kau bisa merasakan kehendak surgawi di bumi menolakmu. Kekuatanmu terlalu besar. Bagi dunia dengan tingkat kekuatan rendah ini, itu adalah beban yang tak tertahankan. Kehendak surgawi sedang mencoba mendorongmu. Sebuah benda asing, keluar. Aku harus mencari sesuatu yang lebih bergizi. Saluran jurang neraka dari ingatan Raja Iblis. Energinya seharusnya lebih pekat. Nak, sudah waktunya bangun. Suara keras Li Cuilan memecah lamunanmu. Iya, Bu. Seketika kau menahan aura mengerikanmu. Memasang senyum ramah dan berjalan keluar dari kamar. Di ruang tamu, Su Guozu sedang menonton televisi. Li Cuilan membawakan sarapan. Bubur putih dengan sebutir telur rebus. Cepat makan. Setelah selesai, baru pergi kerja. Li Cuilan memasukkan telur yang sudah dikupas ke tanganmu. Ibu sudah lihat berita. Katanya monster-monster di pihak kita sudah diusir semua. Sepertinya pekerjaan konsultan kalian memang benar-benar efektif. Ya, di televisi. Suara pembawa acara terdengar bersemangat. Kabar baik. Pasukan kita meraih kemenangan besar di zona pertempuran ke-7. Seorang ahli misterius turun tangan, mengalahkan Raja Iblis Jurang Neraka. Layar hanya menunjukkan kawah raksasa dan mayat-mayat yang berserakan. Tidak ada bayanganmu. Su Guozu menunjuk ke televisi dan berkata dengan gembira. Nak, lihat. Negara kita memang hebat. Monster sebesar ini saja bisa dikalahkan. Kamu di tim konsultan harus bekerja dengan baik. Bantu negara menyusun strategi. Kamu menyeruput sesendok bubur. Sambil tersenyum, kamu mengangguk. Iya, tentu saja. Kawah yang kemarin itu. Penyusunan strategi itu. Aku juga ikut memberikan saran. Baguslah kalau begitu. Kedua orang tuamu tersenyum lebar. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu. Su Guozu membukanya. Terlihat Lei Zhen datang bersama seorang pengawal. Membawa sebuah koper logam dengan senyum lebar di wajahnya. Aduh, Komandan Lei. Kenapa Anda datang langsung lagi? Su Guozu merasa sangat terhormat.
Katsu, selamat pagi. Lei Zhen masuk ke dalam rumah, dan sekilas melihat Mu yang sedang anteng memakan telur rebus. Sudut matanya tidak bisa menahan kedutan. Kalau pemandangan ini dilihat oleh Sargeras yang sudah mati, dia mungkin akan hidup kembali karena marah. Komandan, ada perlu apa? Kamu meletakkan mangkuk dan menyeka mulutmu. Ada sedikit urusan pekerjaan. Ingin meminta saran dari konsultan Su. Lei Zhen menekankan. Konsultan Su. 3 kata. Baiklah. Kalau begitu, ayo pergi. Kamu bangkit dan mengambil jaketmu. Ayah, ibu. Aku berangkat kerja dulu. Iya, pergilah. Dengarkan kata komandanmu. Ruang rapat operasional tertinggi di bawah tanah.